Ini ada Bu Susi telepon sebentar ya. Assalamualaikum Bu Susi. Waalaikumsalam. Iya, kenapa Mbak Elvi? Nggih, badhe nyuwun pirsa Bu Susi. Begini, untuk mata kuliah seminar itu kan dulu saya sama Bu Binti itu kan tidak tahu bahwa untuk outputnya itu mahasiswa sudah harus seminar gitu ya. Artinya mereka sudah sampai dengan bab 3 gitu kan. Nah, tetapi ternyata itu informasi baru saya dapatkan itu kemarin. Saya dan Bu Binti itu tidak tahu bahwa produknya itu adalah sudah seminar sampai dengan bab 3. Nah, selama ini yang saya lakukan di kelas saya itu saya itu mengajari step by step, benar-benar step by step, mulai dari mencari judul, mulai latar belakang benar-benar dari awal begitu. Nah, ini baru sampai di kajian pustaka, belum sampai ke teori, baru ke kajian pustaka, bagaimana caranya melakukan kajian pustaka, baru seperti itu Bu Susi. Nah, padahal kalau dikurangi dengan Pak Handoyo itu tinggal 4 pertemuan. Nah, padahal kan kalau misalnya mereka harus sudah seminar, berarti mereka sudah sampai dengan bab 3, itu sebelumnya kan sudah harus ada approvement dari PA. Nah, PA-nya itu yang kelas saya adalah Bu Susi. Menikah dos pun di Bu Susi. Apakah nanti akan ada banyak revisi sehingga mereka nanti berganti lagi begitu atau dos pun di? Kalau seperti itu saya takutnya waktunya menikah oleh Bu Susi. Oh. Nggih. Biasanya ke PA itu jika untuk kepentingan mendapatkan pembimbing. Berarti sebetulnya proses itu terjadi di awal semester kan toh? Artinya ketika anak-anak itu ideal ya, ini mimpinya ideal pada saat menyusun mata kuliah itu idealnya itu pada saat mereka seminar itu sudah punya calon pembimbing. Nah, sehingga di semester 7 itu ideal, tapi ini yang dilakukan itu hanya mungkin 100 mahasiswa, hanya 1 atau 2 saja. Pada saat seminar di kelas itu calon pembimbing itu ikut hadir, ikut memberikan masukan. Nah, pada proses itulah sehingga tidak diperlukan lagi proses seminar proposal untuk ini. Aja Mbak Elvi, kalau memang apalagi ini masih semester 5 ya. Inggih, masih semester 5. Lurus. Wah, ini keputusan ini mestinya Bu Mariati yang mengarahkan sebetulnya dengan perubahan penempatan itu. Saya nggak berpendapat. Pendapat itu adalah seperti desain aslinya ketika memunculkan mata kuliah itu. Itu semester 7 berarti Bu? Dulu kan dulu 7. Kalau 7 itu ideal banget dapat pembimbing. Saya jadi desainnya itu Bu Mariati mestinya yang memikirkan terus Budi ini luarannya itu apakah yang seperti itu atau tidak. Terus ya saya sebagai PA sih saya asal sudah logis, tidak terlalu yang itu sudah, apalagi sudah dapat bimbingan dosen semacam penjenengan dan Pak Binti itu saya insya Allah percaya saya sih nggak masalah kalau saya sebagai PA loh. Ketika saya jadi pembimbing mungkin akan beda kacamatanya gitu loh. Berarti menikah kan itu terus menikah kan saya dapat mater Bu Susi. Menikah saya dapat file BAP untuk seminar itu kan harus ada tanda tanganipun pembimbing Bu Susi. PA maksud saya. Nah, itu berarti hanya sekedar tanda tangan kemauan atau terus pun Bu Susi? Kalau saya sebagai PA itu saya melihat rasional gitu ya. Menurut saya sebagai PA ya sudah saya tanda tangani. Kemudian nanti kan dari hasil itu mereka akan maju ke prodi untuk meminta pembimbing. Berarti mereka sudah harus dapat pembimbing ini semester 5 ini Bu Susi. Nah, kalau itu keputusan itu Mbak Mariati yang saya nggak berani memutuskan. Karena saya bilang desain kan untuk semester 7. Ketika ini kan perubahan baru. Matur suwun sangat Bu Susi. Nyuwun pangapunten merepotkan, mengganggu. Matur suwun. Assalamualaikum. Ini mau? Gini aja udah dengar ya. Anda mendengar ketikannya Bu Susi? Dengar Bu, tapi kurang jelas. Oh,
Udah tak gedein full loh pada Bu Susi gini, jadi mata kuliah ini dulunya itu dirancang untuk semester 7. Sehingga ketika semester 7 itu memang luarannya diharapkan mereka sudah fix menjadikan ini sebagai proposal untuk mereka melakukan skripsi. Sehingga ketika ke PA itu adalah untuk verifikasi mendapatkan pembimbing. Sehingga pada saat seminar di kelas itu sudah didampingi oleh pembimbing, jadi nantinya sudah tidak ada lagi step melakukan seminar. Itu maksudnya seperti itu. Nah, monggo kalau ini kan semester 5 ya, semester 5 saya kira kemarin saya sebenarnya sudah matur sama Bu Mariati. Sebelum saya mengajar ini, saya dan Bu Binti itu sudah matur. Nah, Bu Mariati sendiri ngendikan tidak mungkin untuk apa namanya, bukan tidak mungkin ya, maksudnya tidak bisa menyamakan dengan semester 7 antara semester 5 dan semester 7 dengan di mata kuliah ini tuh tidak bisa disamakan gitu khusus Bu Mariati pada saat itu seperti itu sehingga ya mungkin untuk seminar ini adalah semacam apa ya formalitas begitu. Tetapi kalau misalnya itu bisa dilakukan, Anda itu ke Bu Susi, tadi Bu Susi ngendikan begini, kalau saya sebagai PA asalkan sudah rasional, saya tidak akan banyak memberikan revisi. Gitu ngendikannya Bu Susi seperti itu. Nah, terus Bu Susi ngendikan apa namanya? Kalau misalnya Anda pada saat itu sudah bisa mendapatkan pembimbing sehingga pada saat seminar itu sudah ada pembimbingnya, berarti nanti ketika Anda mau skripsi, salah satu step yang harus dilalui untuk skripsi itu adalah seminar, sehingga Anda sudah tidak usah seminar lagi. Gitu maksudnya Bu Susi tadi, dari Bu Susi adalah seperti itu. Nah, monggo saya kembalikan lagi. Anda mau yang seperti apa? Seperti semula awal ya. Awal ya Anda ke Bu Susi gitu ya. Tetap ya. Anda ke Bu Susi, syukur-syukur nanti Bu Susi sudah oke banget, sudah bisa ke pembimbing, memberikan pembimbing sehingga dalam jangka waktu ya 4 pertemuan di muka itu mudah-mudahan sudah ada pembimbing yang mendampingi kita untuk seminar sehingga paling tidak Anda sudah tidak usah sudah tidak usah melalui step seminar lagi. Nah, ini kalau bisa 20-20-nya melakukan ini akan sangat baik sekali, tapi kalau tidak ya paling tidak ya ada beberapa sudah lumayan. Gitu ya, seperti awal tadi ya. Oke, silahkan Alicia. Tadi apa judulnya, Nak? Alicia. Hubungan antara literasi keuangan dan pengendalian diri terhadap perilaku pengelolaan keuangan. Oke, pengelolaan keuangan. Good. Yuk kita lihat kajian pustakanya dulu. Oke, perilaku pengelolaan keuangan. Oke. Ke bawah, Nak. Sebentar, Ibu. Aja cepet-cepet. Yang nomor 2 apa? Yang nomor 1 pengelolaan keuangan, yang nomor 2 apa? Yang nomor 1 itu saya mau membahas teori, Bu. Oh, teori. Oke. Tapi teorinya belum ketemu. Enggak apa-apa. Nanti kita cari bersama-sama. Yuk. Ke bawah, oke, dapat diukur. Anda definisinya tadi ada berapa? Ada 3. Oke, pengelolaan. Ada 3 poin, Bu. Saya nak nek dok nak mau ngomong nak jadi dok jadi nak nik nuk. Oke. Oh, langsung dapat diukur. Oke lah kalau begitu. Tujuan pengelolaan keuangan, oke. Tujuan dulu nak ya, tujuan dulu nanti yang terakhir dapat diukur. Nggak apa-apa sih sebenarnya ini juga tidak ada aturan ya, ini juga tidak ada aturan, tetapi ini kan nanti
Akhirnya itu kan nanti Anda akan melakukan pengukuran ya, bagaimana mengukur pengelolaan keuangan ini. Ketika ini kan tadi pengaruh, sehingga ini kan nanti akan diukur per variabelnya bagaimana mengoperasionalkannya itu dengan cara diukur. Nah, diukurnya itu nanti ditaruh di paling akhir. Di paling akhir di nomor 2 ini. Berarti ini setelah pengertian tujuan dulu, nggih, Bu? Nggih, nggih. Ini yang sampai dengan pengendalian diri merupakan bla 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 sampai menutupi perasaannya itu Anda merefer kepada siapa, Alicia? Ini saya memparafrase dari jurnal, Ibu. Oke, berarti harus ada sumbernya ya. Jangan lupa. Yeah. Oke, ke bawah. Oke, bagus. Aspek pengendalian diri. Oke, good. Ke bawah. Aspek ini nanti yang akan diukur. Nah, indikatornya. Untuk itu juga masih bingung. Oke, ke bawah. Enggak apa-apa. Ayo ke bawah. Ke bawah. Hop. Oke, ini aspek ya. Nah, nanti kan berarti pengendalian diri ini kan juga nanti akan Anda ukur dengan caranya memberikan kuesioner survei ya, Alicia? Iya, Ibu. Nah, kalau di survei atau kuesioner itu untuk semuanya ya. Untuk semuanya. Semuanya yang menggunakan survei kuesioner untuk masing-masing variabelnya atau beberapa dari variabelnya atau salah satu dari variabelnya, itu berarti poin-poin yang ada pada kuesioner itu yang disebut dengan indikator. Ya, poin-poinnya itu yang disebut dengan indikator. Sehingga Alicia nanti mencari, tadi kan ada aspek ya, ada aspek, kemudian carilah indikator dari pengendalian. Pengendalian diri ya. Iya, Ibu. Nah, cari pengendalian diri, indikatornya apa. Nah, nanti apakah indikator itu yang Anda gunakan di dalam penelitian ini? Jika tidak, maka Anda harus memberikan argumentasinya. Misalnya, ada 2 yang Anda baca itu memberikan indikator yang berbeda. Boleh Anda taruh di sini dua-duanya, kemudian nanti di bawah Anda berikan penjelasan bahwa yang digunakan di dalam penelitian ini adalah indikator yang diajukan oleh Budi 2019. Gitu ya. Atau dari 2 itu, misalnya Budi 2019 dan Doremi 2020 misalnya. Antara Budi dan Doremi 2019 dan 2020 tadi bisa Anda gabungkan. Anda harus juga memberikan penjelasannya bahwa di dalam penelitian ini indikator pengendalian diri adalah gabungan dari indikatornya Budi 2019 dan Doremi 2020. Bisa diterima? Bisa, Ibu. Oke, terima kasih. Yuk, literasi keuangan. Oke, ini ada dua terminologi yang saya baca di sini. Satu, literasi keuangan. Yang kedua adalah ada pengetahuan tentang keuangan. Apakah yang dimaksud ini literasi keuangan itu sama dengan pengetahuan tentang keuangan, Alicia? Kalau saya membaca itu dulu kan saya awalnya pengetahuan keuangan, Ibu. Tetapi jurnalnya itu banyak di literasi keuangan, jadi saya mengubah literasi keuangan. Oke, nah tetapi kalau seperti ini saya membaca sekilas akan saya ambil kesimpulan bahwa
pengetahuan tentang keuangan itu sama dengan literasi keuangan. Oke, jadi Anda harus konsisten. Ini untuk semuanya, bukan hanya untuk Alicia. Kadang-kadang kita mengambil terminologi itu antara bahasa Indonesia dengan bahasa asingnya atau bahasa asing yang sudah diindonesiakan seperti literasi keuangan ini itu Anda misalnya ini kan tadi Alicia ragu ya, apakah pengetahuan tentang keuangan itu sama dengan literasi keuangan? Tadi kan masih ragu. Nah, kalau seperti itu, ambil yang Anda yang Anda maksudkan untuk penelitian Anda itu yang mana? Kalau mau literasi keuangan ya sudah, itu saja dan itu harus konsisten. Penyebutannya harus konsisten. Kalau misalnya itu sinonim sama dengan pengetahuan tentang keuangan, maka di awal Anda harus sudah menjelaskan. Misalnya, pengertian literasi keuangan. Di bawahnya Anda sudah harus memberikan penjelasan. Literasi keuangan atau menurut Yusita 2017 disebut sebagai pengetahuan tentang keuangan adalah bla 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 bla. Bisa diterima penjelasan saya? Bisa, Ibu. Oke. Yang lain juga demikian ya, semuanya juga demikian. Kadang-kadang terminologi itu berbeda-beda ya. Anda harus konsisten. Kalau pengen menyebutkannya biar kelihatan kaya gitu gimana, Bu? Ya itu tadi Anda harus sudah menjelaskan di awal. Sehingga nanti yang membaca itu tahu bahwa oh, yang disebut dengan pengetahuan tentang keuangan itu ternyata sama dengan literasi keuangan. Gitu ya. Ke bawah. Nah, ini. Oke, ke bawah. Oke, good. Ke bawah, well literate, sufficient literate. Ingat penulisan ya, kata asing harus dicetak miring. Ya, ya. Bu, saya izin bertanya. Oke. Untuk yang bagian tingkat literasi keuangan ini saya mengambil dari web SKNI resmi, itu apakah boleh, Bu? Boleh. Oke, terima kasih, Bu. Oke, nanti dilihat di pedoman bagaimana cara menuliskan sumber literasi, sumber citasi yang dari website. Yuk ke bawah. Ke bawah. Oh, yang atas tadi juga aspek ya? Iya, Ibu, ada Oke. menurut Oke, good. Ke bawah. Beda ya antara si PISA dengan CEN dan Volpe tadi beda ya? Iya, beda, Ibu. Anda mau pakai yang mana ini? Belum kepikiran. Oke, berarti nanti dicari indikatornya. Bagaimana cara mengukur literasi keuangan, nanti akan terlihat ini aspek mana yang akan Anda pakai. Iya, Ibu. Ya, berarti tadi tiga-tiganya dicari indikatornya ya. Dicari indikatornya karena itu yang nanti akan Anda gunakan untuk mengukur ketiga variabel Anda itu. Oke, Alicia? Iya, Ibu. Oke, ke bawah. Nah, sebelum ke kerangka berpikir, Anda harus menjelaskan dulu tadi ada 1, 2, 3, keempat ya, berarti keempat Alicia, di subbab 4. Iya. Ya, di subbab 4 itu Anda memberikan penjelasan, sudah ya, di bawah, ada? Belum, Ibu, ini kemarin baru bikin kotak-kotakannya, belum dibikin skema. Oke, ya wes, kotak-kotakannya coba saya lihat dulu kotak-kotakannya. Fenomena, oke. Fenomena ini menurut saya kalau kerangka berpikir tidak ya, karena fenomena ini kan ada di bab 1. Sementara kerangka berpikir itu adalah, jadi begini, kerangka berpikir itu adalah satu
dasar pemikiran, satu dasar pemikiran yang nantinya berakhir pada satu dugaan. Ya, dasar pemikiran yang nantinya akhirnya itu pada satu dugaan. Dugaannya adalah pada topik Anda. Nah, itu kan hipotesanya ada pada topik Anda ya. Jadi dugaannya apa? Dugaannya adalah literasi keuangan itu berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan, gitu ya? Iya, Ibu. Ya. Kemudian pengendalian diri berpengaruh kepada pengelolaan keuangan. Dan yang terakhir, literasi dan pengendalian diri berpengaruh pada pengelolaan keuangan. Jadi, kerangka berpikir itu adalah dasar pemikiran untuk sampai pada 3 hal itu. Oh, jadi kesimpulannya saya menduga bahwa ada pengaruhnya literasi keuangan terhadap pengelolaan keuangan dan 2 yang lain. Terus isinya dasar pemikiran itu apa? Dasar pemikiran ini isinya adalah teori dan penelitian-penelitian terdahulu atau penelitian-penelitian yang lalu. Maksudnya bagaimana? Menurut penelitian ini nanti dulu kalau teori nanti ya. Menurut penelitian ini si literasi keuangan itu memiliki pengaruh terhadap pengelolaan keuangan. Hal ini karena bukan hanya hasilnya, tetapi Anda kasih argumentasinya. Hal ini karena bla 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 bla. Demikian pula si penelitian ini juga mengatakan bahwa bla 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 bla. Sehingga di dalam penelitian ini menggunakan literasi keuangan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan. Gitu, sehingga akhirnya nanti akan sampai pada hipotesis. Itu kerangka berpikir itu seperti itu. Sehingga kalau saya sebenarnya saya tidak setuju fenomena masuk di sini. Tapi it's okay karena banyak pembimbing yang minta fenomena masuk ke sini. Oke, ke bawah. Grand theory, oke, good. Penelitian yang relevan ini nanti Anda omong-omongkan ya, dan bukan hanya satu, harus banyak ya yang mendukung dugaan Anda bahwa yang ke bawah tuh, ke bawah. Nah ini, nih akhirnya itu nanti akan seperti ini ya, akhirnya akan seperti ini bahwa perilaku pengelolaan keuangan berpengaruh, literasi keuangan berpengaruh pada perilaku pengelolaan keuangan, pengendalian diri berpengaruh pada iki para kualik ya. Terus nanti gimana dilihat ya. Kualik ora iki? Kualik ora? Iya, kebalik. Oke ya, nanti dicek ya, dicek seperti apa ya. Saya izin bertanya, Bu. Silahkan. Jadi, untuk yang fenomena ini tidak dimasukkan, nggak apa-apa nih, Bu? Nggak apa-apa, kalau saya nggak apa-apa, tapi nanti ada pembimbing dan penguji yang minta dimasukkan. Oke. Terus untuk yang penelitian relevan ini, saya hanya menemukan satu yang variabelnya sama seperti judul saya, Bu. Nah, itu gimana, Bu? Nggak apa-apa, nanti pasti ada lagi. Kan ada 3 dugaan toh. Dugaan pertama, literasi keuangan itu berpengaruh pada pengelolaan keuangan. Dugaan kedua, pengendalian diri itu berpengaruh pada pengelolaan keuangan. Kan gitu. Cari dulu literasi keuangan itu, cari penelitian yang literasi keuangan pengaruhnya terhadap pengelolaan keuangan. Kalau ada yang lain, ada judulnya tuh nggak cuma literasi keuangan pada pengelolaan keuangan, gimana? Judulnya adalah literasi keuangan, pengendalian diri, kemudian dukungan orang tua, kemudian efikasi diri dan seterusnya terhadap pengelolaan keuangan, gimana? Ya nggak apa-apa. Anda lihat di hasil dan pembahasan. Di hasil dan pembahasan pasti ada satu yang mendukung atau tidak hipotesis mengenai literasi keuangan terhadap pengelolaan keuangan. Nah, di situ yang Anda ambil tuh itu.
Mudeng. Berarti itu misalkan jurnal hanya sama variabelnya 2 atau 1 gitu nggak apa-apa nggih, Bu? Nggak apa-apa. Oke, terima kasih, Nggak Bu. apa-apa. Oke, kan itu kan nanti yang Anda apa berguna untuk Anda menerangkan pada sebelum Anda sampai kepada hipotesis. Nggih, Bu. Nggih. Oke, nggih. Terus terkait teori, Bu. Yo, teori. Dah, Mas- ditutup dulu. Oh, nggih. Terima kasih, Bu. Saya share screen ya. Teori. Saya langsung ke sini. Pengaruh apa tadi? Literasi keuangan dan pengendalian diri and teori. Ini cara yang paling mudah. Ada beberapa cara. Semua variabel dimasukkan, ya. Dan pengendalian diri dan apa tadi? Sorry. Pengendalian diri and pengelolaan. Terhadap perilaku pengelolaan keuangan. Iya, pengelolaan keuangan. N saja. Jadi semua dimasukkan. Teori. Kita cari teori ada atau tidak. Tidak ada. Oke, karena topik utamanya adalah pengelolaan keuangan, maka teori manajemen keuangan. Sebentar. Teori yang dibahas. Ini kebalik anunya ya. Coba ya, kita cek ini apa. Ini ada teori di sini, ini mirip, judulnya mirip, ada pengelolaan keuangan, kemudian meskipun ini sikap, punyanya Alicia perilaku, tetapi di sini ada teori yang gitu ya. Coba kita cek. Oke, tidak ada. Kita ke teori keagenan, nggak ada. Baik, tidak ada dengan bahasa Indonesia. Kita pakai bahasa Inggris. Pengelolaan keuangan. Bahasa Inggrisnya apa? Inikah? Financial management. Oke. Teori. Financial Management Theory. Theory of Financial Management. Theory. Financial Literacy and Financial. Ini ada ini. Tapi nggak ada teorinya. Coba kita cek ada teorinya apa enggak ya. Astagfirullah. Sorry.
Kepencet. Theory of planned behavior. Ada satu ketemu teori. Oke. Di sini. Ya. Teori planned behavior yang mengajukan adalah Atzen 91. Ini bukan 91. Sebelum ini Atzen sudah mengajukan TPP ini. Mengatakan bahwa norma subjektif adalah efek dari effect of those around reference yang mempengaruhi subjektif ya. Apa ini? Bisa membantu saya bahwa norma-norma subjektif adalah pengaruh dari sekitarnya. Subjektif norm itu lebih pada persepsi individual mengenai bagaimana individu tertentu atau kelompok tertentu itu setuju atau tidak setuju mengenai perilaku dan motivasi yang diberikan oleh sekitarnya mengenai bagaimana berperilaku dalam cara yang khusus. Artinya ini teori of planned behavior ini menyatakan bahwa perilaku itu dipengaruhi oleh subjektif norma atau norma-norma subjektif yang ada pada sekeliling individu atau sekelilingnya seseorang gitu ya. Subjektif norm dalam penelitian ini adalah financial socialization. Dengan kata lain, subjektif norm akan mempengaruhi behavior atau perilaku seseorang. Jadi Alicia tadi perilaku apa? Perilaku pengelolaan keuangan ya? Iya, Ibu. Nah, subjektif normanya adalah financial literacy and pengendalian diri. Iya, pengendalian. Ya. Nah, itu bisa dipakai. Ini bisa dipakai. Ya. Anda boleh menggunakan. Saya kemarin juga menemukan teori planned behavior sama behaviorism. Nah, bingung antara dua itu, Ibu. Itu beda. Oke. Ini ya. Plan of behavior. Sebentar. Saya mau kasih Anda. Ada lagi enggak ya? Nah, ini ada lagi social learning theory. Kalau financial literasi ternyata ini pakai social learning theory. Oke, nanti coba dibaca, dicari dulu ya. Oke, kita ke behaviorisme. Behaviorisme sama plan behavior. Sebentar, saya besarkan begini. Behaviorism theory. Yang Anda baca behaviorism teorinya siapa? Karena ada banyak teori behaviorism. Halo, Alicia, yang Anda baca behaviorism teorinya siapa? Lupa. Ibu, iya.
Nah, jadi gini, ini bisa dibesarkan nggak ya? Oh, bisa. Jadi, aduh, nggak jelas ya, blur ya? Terlihat tapi ya sedikit blur. Blur ya? Tak kasih di sini saja. Di SPKI. Jadi, teori itu yang behaviorism itu banyak dianggap sebagai theory of learning atau teori apa? Learning itu pembelajaran ya, teori pembelajaran. Meskipun akarnya itu adalah dari psychological theory atau teori psikologi. Tetapi berjalannya waktu itu dianggap sebagai teori pembelajaran. Sehingga banyak itu digunakan sebagai dasar bagi penelitian pendidikan. Behaviorism theory itu menyatakan bahwa seseorang itu berperilaku itu sebagai hasil dari experience and repetition. Hasil dari pengalaman-pengalaman dan pengulangan-pengulangan. Nah, pengalaman dan pengulangan itu didapatkan dari belajar. Didapatkan dari pembelajaran. Itu yang disebut dengan behaviorism. Kalau theory of planned behavior itu adalah teori yang akarnya dari psikologi yang sampai dengan sekarang itu sampai dengan sekarang itu adalah di psikologi terus. Ranahnya ada di psikologi terus. Sehingga untuk penelitian-penelitian psikologi seperti punyanya Anda, loh, punya saya itu penelitian akuntansi, pendidikan akuntansi. Iya, tetapi Anda meneliti perilakunya, kan begitu. Perilaku melakukan pengelolaan keuangan. Sehingga karena Anda meneliti perilakunya, maka itu ke psikologi. Nah, theory of planned behavior itu tadi mengatakan bahwa, apa tadi? Saya lupa. Bahwa menyatakan bahwa perilaku seseorang itu dipengaruhi oleh subjektif norm atau norma-norma subjektif. Norma-norma subjektif yang ada di sekeliling mereka. Itu planned behavior. Tetapi sebenarnya planned behavior itu begini. Ada satu perilaku, perilakunya itu pengen diubah, ya, pengen diubah, kemudian dikasih tindakan, dikasih tindakan atau experience, kemudian berubah. Nah, sehingga itu disebut planned atau direncanakan. Planned behavior. Jadi, perilaku yang direncanakan untuk bisa diubah. Gitu ya, sehingga kalau seseorang itu memiliki norma subjektif itu sesuatu yang dia yakini secara subjektif. Saya meyakini sesuatu, dia belum tentu meyakini sesuatu. Ya, sesuatu itu oleh orang berbeda-beda atau subjektif, diakui secara subjektif, gitu ya. Nah, saya misalnya financial market itu saya yakini adalah sesuatu yang bisa mengubah saya. Sehingga kalau saya pengen berubah, saya bisa mengelola keuangan saya, maka saya harus belajar yang namanya finansial literasi, yang namanya literasi keuangan. Sehingga ketika saya ngerti mengenai literasi keuangan, maka saya bisa melakukan pengelolaan keuangan saya. Itu planned behavior seperti itu. Ya, jadi beda dengan behaviorism. Kalau behaviorism itu experience and repetition in class. In the class itu biasanya seperti itu. Meskipun Anda akan bisa juga menemukan bahwa behaviorism itu tidak melulu dibawa ke penelitian mengenai pembelajaran. Ya, ini gini. Bagaimana caranya untuk bisa
menemukan teori yang tepat, gitu ya. Menemukan teori yang tepat. Saya merujuk kepada profesor saya yang mengatakan, saya kan bingung waktu itu, saya punya banyak teori, ini mana yang paling tepat itu mana? Beliau mengatakan, kamu bisa mengambil salah satu, yang penting adalah argumentasimu untuk bisa mendukung secara kuat teori itu di penelitianmu. Artinya, Alicia bisa menggunakan behaviorism. Alicia bisa menggunakan theory of planned behavior. Salah satunya bisa Anda gunakan. Asal argumentasi Anda itu masuk. Bisa diterima, Alicia? Bisa, Ibu. Nah, sekarang kita ke bagaimana caranya agar argumentasi kita masuk. Ya, pertama, ini teaching note saya. Pertama, kan sudah ngerti ya caranya mencari teori seperti itu tadi ya. Carinya adalah dengan ini tadi, sorry. Caranya adalah dengan seperti ini. Anda masukkan variabel, kalau pakai bahasa Indonesia tidak keluar, maka pakai bahasa Inggris and theory. Pakai and theory terakhirnya seperti ini. Ya, caranya adalah seperti ini. Variabel, teori. Atau variabel, variabel lagi, and theory. Kalau tidak bisa, topik utamanya. Topik utama itu Y. Y-nya apa? Y-nya adalah financial management. Berarti financial management and theory. Ya, caranya adalah seperti itu. Nah, ketemu tuh banyak, sudah ketemu banyak, caranya gimana menentukan kalau teori saya ini benar gitu ya. Bukan benar, cocok gitu ya. Cocok untuk saya gunakan di penelitian saya, caranya bagaimana? Satu, cari asumsi yang mendasari teori tersebut ini. Sorry ya, nggak berurutan jelek banget, nggak 1, 2, 3 atau gini. 1, baca asumsi. 2, baca definisi aslinya. 3, baca penjelasan. Nah, oke. 3 hal ini, cara menentukan apakah suatu teori itu cocok dengan penelitian Anda. 1, baca asumsi yang mendasari teori tersebut. Maksudnya bagaimana? Oke, saya mau pakai constructivism theory. Asumsi, ada asumsi. Teori konstruktivisme dulu apa ya? Cari dulu. Teori komunikasi yang berusaha untuk menjelaskan perbedaan individu dalam kemampuan berkomunikasi di dalam proses kognitif. Nanti dulu. Ini sudah Constructivism learning theory adalah satu teori yang memberikan kebebasan kepada manusia yang ingin belajar atau mencari kebutuhan mereka dengan kemampuan mereka untuk menemukan kebutuhan maupun keinginan mereka dengan bantuan orang lain. Ya, sehingga teori ini memprovide itu apa? Provide itu apa? Menyajikan keaktifan seseorang untuk belajar. Untuk belajar, mencari kompetensi mereka sendiri, pengetahuan, teknologi, dan semua hal yang
digunakan untuk membangunnya. Constructivism learning theory menyatakan bahwa seseorang memproduce knowledge dan berdasarkan pada pengalaman mereka. Oke, jadi konstruktivisme itu menyatakan bahwa teori ini menyatakan bahwa seseorang yang pengen mendapatkan pengetahuan tertentu itu bisa dilakukan dengan cara mencari sendiri gitu ya, mencari sendiri, to find their own competencies, knowledge or technology. Dengan cara mencari sendiri. Seseorang tuh pengen belajar ya belajar sendiri gitu ya, mengkonstruk sendiri gitu. Itu konstruktivisme seperti itu. Nah, sehingga ketika misalnya PTK itu seseorang siswa itu pengen mendapatkan hasil terbaik, nilai terbaik. Sehingga ketika mereka mau mendapatkan hasil terbaik, mereka harus mengkonstruk pengetahuan. Mereka harus membentuk pengetahuan dalam dirinya, mereka harus ngerti, gitu kan? Mereka harus ngerti mata pelajaran tertentu sehingga mereka mendapatkan pengetahuan. Nah, ketika mereka mendapatkan pengetahuan, maka mereka memahami, maka mereka akan mendapatkan hasil belajar yang baik. Nah, itu untuk konstruktivisme bisa seperti itu. Tetapi, apakah di penelitian Anda itu konstruktivisme bisa digunakan untuk mendukung penelitian Anda? Belum tentu, ya, belum tentu. Bisa jadi, belum tentu. Kalau saya sih semuanya bisa ya. Tetapi ini saya kasih tahu dari perspektif penguji ataupun pembimbing lain. Maka bagaimana caranya agar tahu bahwa ini cocok? Anda harus tahu asumsi yang mendasari. Assumption of constructivism theory. All knowledge is constructed and all learning is a process individual construct knowledge as part of. Oke. Ini asumsinya. Nah, ini bagus nih. Ada instruksional juga. Anda sudah capek? Bentar ya, bentar. Soalnya saya merasa berdosa, Anda kan harus sampai dengan bab 3, sementara kita belum sampai ya. Bentar ya, sebentar. Sabar ya. Oke, kita ke asumsinya dulu ini. Assumption. Saya cuma pengen menunjukkan sedikit saja ini. Jadi, individu itu mengkonstruk knowledge atau membentuk pengetahuan itu mereka itu sebagai bagian dari sebuah komunitas. Artinya, kalau seorang siswa itu mau membentuk pengetahuan karena mereka pengen dapat hasil yang baik, mereka harus membentuk pengetahuan dan mereka itu adalah bagian dari komunitas, bagian dari sebuah kelas, bagian kelas itu yang ada gurunya. Tetapi mereka itu mempunyai pandangan sendiri. Mereka itu mempunyai pandangan sendiri yang tidak is the same belief is the same as yang mereka itu berbeda dengan yang lain, ya, yang berbeda dengan yang lain. Artinya di sini kalau nanti Anda baca semuanya ya. Oke, ini bisa dibaca, nanti ini bisa dibaca juga. Artinya di dalam konstruktivis teori ini asumsinya adalah secara gampang itu manusia itu belajar tidak harus dipaksa, tidak harus diberi stimulus karena mereka memang pengen mengkonstruk sendiri. Itu adalah konstruktivisme teori asumsinya. Sehingga kalau di kelas Anda
kalau di kelas Anda itu siswanya tidak bisa belajar sendiri tanpa adanya paksaan, tanpa disuruh, tanpa diberi stimulus, tanpa digebuki misalnya ya, berarti constructivism teori ini tidak bisa digunakan di penelitian Anda. Apakah berarti sudah dead end, Bu? Sudah benar-benar tertutup, Bu? Padahal yang paling cocok itu constructivism teori. Tidak. Masih bisa digunakan. Caranya bagaimana? Anda cari lagi argumentasinya. Pasti ada celah yang bisa Anda gunakan penelitian Anda ini menggunakan constructivism teori. Ya, jadi gitu ya. Satu, cari asumsinya. Cari asumsinya. Kedua adalah definisi aslinya. Theory of planned behavior. Ini juga bisa assumption ya. Assumption of Nah, ini bisa juga ya. The assumption, the theory, bla bla bla, silahkan dibaca ini nanti. Kemudian theory of planned behavior. Kita cari yang paling, nah ini Ashgen 91. Ini aslinya berarti. Ashgen itu aslinya. Anda nggak tahu dari mana sih aslinya, dari mana, tanya si Google ini. Theory of planned planned behavior, siapa yang menyatakan? Nah, Ashgen, Fishbein and Ashgen, pertamanya Fishbein and Ashgen, kemudian Ashgen sendiri 91. Ini yang versi Astagfirullahaladzim. Sini ya. Nah, ini omongan aslinya. Mengapa Anda harus tahu yang aslinya seperti apa? Anda harus tahu yang aslinya seperti apa. Karena, apakah tidak boleh, Bu? Lihat di bahasa yang berbahasa Indonesia, boleh banget. Asal Anda yakin bahwa memang itu bunyi aslinya. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena banyak sekali yang ngawur. Mohon maaf, terjemahannya yang tidak benar. Misalnya, mandiri gitu ya. Mandiri itu kan independence ya. Ada yang mengatakan independence learning gitu ya. Pembelajaran mandiri gitu. Itu ternyata adalah apa itu? Ternyata adalah terjemahan dari saya lupa terjemahan dari apa. Yang bukan independen gitu. Sehingga itu menurut saya kurang pas, sehingga Anda harus cari aslinya, ya cari aslinya seperti apa, dibaca, tanya sama Google Translate gitu ya, dibaca sebisa mungkin. Ya, caranya baca gimana? Wong saya nggak tahu bahasa Inggris. Oke, Anda bisa ke jurnal yang berbahasa Indonesia. Anda kasih di literatur matriks. Nah, ini pentingnya literatur matriks di bab 2. Di teori-teori itu definisinya menurut Budi, teori TBB menurut Budi 2019 adalah ini, menurut Doremi 2020 adalah ini, menurut Dani 2019 adalah ini. Anda bandingkan, kemudian Anda cari yang ngomong seperti itu di sini itu yang mana? Oh, yang ini. Berarti ini bunyi aslinya adalah seperti ini. Yang mirip-mirip seperti itu yang mana? Oh, yang ini. Nah, bunyi yang asli itu yang Anda gunakan di dalam penelitian Anda. Oke, boleh merefer kata-katanya ke yang berbahasa Indonesia, enggak masalah. Oke, ketiga, Anda cari sudah tahu ya definisi aslinya. Anda cari bagaimana penjelasan teori tersebut pada penelitian yang mirip, theory of planned behavior and financial management.
balik. Nah, ini ada financial behavior ya, atau financial management behavior. Ini bisa Anda gunakan. Oke, nah Anda cari di dalam penelitian yang sejenis seperti ini, yang senada dengan penelitian Anda cari bagaimana caranya teori tersebut menerangkan penelitian itu. Nah, itu kalau mirip ya, kalau bisa Anda terima, oh rasional, cocok dengan penelitian saya, mirip dengan penelitian saya, maka itu bisa Anda gunakan sebagai dasar atau sebagai teori bagi penelitian Anda. Demikian, apakah ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada? Udah capek banget ya? Sorry ya, maaf. Sabtu-Sabtu kuliah gara-gara saya. Oke? Begitu ya? Oke, begitu. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di grup. Nanti kita bahas bersama-sama di grup. Silahkan Anda teruskan di bab 3. Saya izin bertanya. Silahkan Atika. Jadi untuk minggu depan itu deadline-nya bab 3 ya, Bu? Oke, bab 3. Wes iso-isone bab 3 kayak apa nanti kan kita benerkan pada saat seminar. Oh, ya udah ya, Bu. Oke, nggak apa-apa ya? Ya. Caranya bab 3 bagaimana? Cari penelitian yang sejenis, yang variabelnya sama. Saya sambil makan ya. Saya belum sarapan dari tadi, lapar banget nih. Maaf sambil makan. Wis ra genah iki dosene. Wis engko wae lah. Oke, Bu. Cari penelitian yang topiknya sama, yang variabelnya sama, kemudian lihat bagaimana metodenya, bagaimana sampelnya, bagaimana operasional variabelnya, bagaimana mengukurnya, gitu ya, bagaimana penetapan sampelnya, dan seterusnya. Nah, itu Anda taruh di penelitian Anda. Oke, nanti kita review pada pertemuan selanjutnya. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Saya ulangi, Anda membuat sampai dengan bab 3, kemudian Anda serahkan kepada Bu Susi. Oke, untuk minta persetujuan Bu Susi. Oke, untuk diseminarkan Bu, gitu ya. Untuk diseminarkan. Oke. Oke ya. Oke, nanti bilang yang baik-baik sama Bu Susi ya tentang saya ya. Enggak, ya terserah. Oke, terima kasih semuanya. Tetap sehat, tetap semangat. Saya mohon maaf karena Anda Sabtu-Sabtu saya suruh kuliah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih, Ibu.